Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Operasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sasaran sistem informasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna, perangkat keras komputer, dan perangkat lunak lainnya, serta mengatur bekerjanya komputer. Sasaran yang harus dicapai oleh suatu sistem operasi yang baik adalah 1. Kenyamanan pengguna. Sistem operasi harus membuat pengguna nyaman menggunakannya. Pengguna komputer harus bisa melakukan tugasnya tanpa terganggu oleh hal lain. Kedua, efisiensi penggunaan. Sistem operasi harus bisa memanfaatkan kemampuan perangkat lunak dan perangkat keras komputer dengan sebaik-baiknya. 3. Kemampuan berkembang. Sistem operasi harus mampu berkembang dengan memiliki kemampuan penambahan fitur baru di sistem operasi itu, atau penambahan perangkat lunak dan perangkat keras di komputer. Selanjutnya yaitu tentang time sharing system. Sistem pembagian waktu memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi sumber daya komputer secara bersamaan. Dengan kata lain, time sharing mampu mengacu pada alokasi sumber daya komputer dalam slot waktu ke beberapa program secara bersamaan. Misalnya, komputer mainframe yang memiliki banyak pengguna masuk ke dalamnya. Sistem pembagian waktu dikembangkan untuk memberikan penggunaan sistem komputer secara interaktif. Sistem set time menggunakan penjadwalan CPU dan multiprogramming untuk memberikan setiap pengguna sebagian kecil komputer bersamaan waktu itu. Hal ini memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi sumber daya komputer secara bersamaan. Selanjutnya yaitu siklus instruksi. Fungsi dasar yang dibentuk komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi jumlah instruksi yang tersimpan di dalam memori. CPU melakukan tugas ini dengan cara mengeksekusi suatu program. Setiap CPU komputer dapat memiliki siklus yang berbeda berdasarkan set instruksi yang berbeda, tetapi akan serupa dengan siklus berikut. 1. Tahap pengambilan. Instruksi ini diambil dari alamat memori yang saat ini disimpan di perhitungan program dan disimpan ke dalam register instruksi. Selanjutnya yaitu tahap dekode. Tahap dekode, selama tahap ini, instruksi yang dikodekan disajikan dalam register instruksi diinterpretasikan oleh dekode. Ketiga, tahap eksekusi. Unit kontrol CPU meneruskan informasi yang dikodekan sebagai urutan sinyal kontrol unit fungsi CPU yang relevan untuk melakukan tindakan yang diperlukan oleh instruksi, seperti membaca nilai dari register, meneruskannya ke ALU untuk dilakukan fungsi matematika atau logika pada mereka, dan menulis hasilnya kembali di register. Dan yang terakhir yaitu ulang siklus. Berarti di sini kita dapat mengulang siklus dari awal. Selanjutnya yaitu struktur input-output. Dalam sebuah sistem operasi mempunyai device driver untuk setiap device controller. Dalam memulai pengoperasian input-output, device driver mereload register yang tepat melalui device controller. Kemudian, device controller memeriksa isi dari register tersebut untuk menentukan jenis device atau aksi apa yang harus dilakukan. Unit masukan atau input merupakan atau berfungsi untuk menerima masukan input, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal dengan istilah peralatan masukan atau input device, yaitu alat penerima dan pembaca masukan serta media masukan yaitu perantaranya. Sedangkan output device yaitu sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor sebelumnya. Data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaklum karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.